Untuk ketiga kalinya, saya kira Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk menjudicial review ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Nah, seperti kita ketahui bersama, parliamentary threshold merupakan syarat minimal bagi partai politik untuk mendapatkan kursi atau untuk diikutsertakan dalam konversi suara ke kursi. Jika merujuk pada Undang-Undang 7 tahun 2017, parliamentary threshold kita itu besarannya 4%. Nah, di pemilu 2019 lalu misalnya, dari 17 partai politik peserta pemilu, hanya 9 partai politik yang melampaui angka 4% yang kemudian mendapatkan kursi di DPR. Adapun latar belakang mengapa kami datang ke Mahkamah Konstitusi untuk menjudicial review ketentuan syarat minimum perolehan suara bagi partai politik untuk mendapatkan kursi tersebut. Yang pertama adalah seperti kita lihat sejak penerapan pertama kali di tahun pemilu 2009, parliamentary threshold itu tidak pernah dikalkulasikan secara transparan, terbuka, dan juga dengan metodologi yang clear. Misalnya di 2009 besaran parliamentary thresholdnya adalah 2,5%, lalu kemudian menjelang pemilu 2014 meningkat menjadi 3,5%, dan di 2019 menjadi 4%, dan nanti di 2024 tetap di 4%, itu tanpa ada kalkulasi yang jelas dan juga transparan. Nah, hal ini kenapa? Karena itu akan menimbulkan ekses berupa disproporsionalitas atau surat suara yang terbuang gitu ya, suara yang terbuang. Nah, sebagai contoh, karena partai politik tidak melampaui angka 4%, maka suaranya dibuang begitu saja tanpa diikutsertakan konversi suara ke dalam kursi, seperti itu. Nah, kalau kita lihat misalnya di pemilu 2009 ketika pertama kali PT diterapkan 2,5%, pada waktu itu ada peserta pemilunya ada 38 partai politik peserta pemilu. Lalu partai politik yang lolos melampaui ambang batas threshold 2,5% ada 9 partai, dan kurang lebih suara yang terbuang itu ada 19.047.481. Artinya ini cukup signifikan suara yang terbuang dari pilihan pemilih. Pun demikian di 2014 ketika waktu itu jumlah peserta pemilunya ada 12, lalu jumlah partai politik yang melampaui angka 3,5% karena dari 2009 ke 2014 angka parliamentary threshold ini meningkat dari 2,5% menjadi 3,5%. Kurang lebih surat suara yang terbuang itu ada 2.964.975. Dari total 12 partai politik hanya 10 yang lolos, artinya 2 partai politik yang kemudian menjadi peserta pemilu dan tidak lolos 3,5%, suaranya terbuang begitu saja. Dan yang terakhir, kalau kita merujuk pengalaman di pemilu 2019, ada 16 partai politik peserta pemilu dengan parliamentary threshold 4%, surat suara yang terbuang atau suara yang terbuang adalah 13.595.842 dari total kurang lebih 7 partai politik yang tidak lolos parliamentary threshold. Dalam konteks ini, konsekuen itu merupakan konsekuensi yang sudah umum gitu ya ketika penerapan parliamentary threshold. Sebagai contoh, salah satu negara yang kemudian menerapkan parliamentary threshold tinggi adalah Turki dengan besaran 8% sampai dengan 10% seperti itu. Nah, berdampak terhadap surat suara yang terbuang. Nah, tetapi kalau kita lihat ketentuan parliamentary threshold ini sebetulnya sudah di judicial review berkali-kali, termasuk oleh Perludem ya. Nah, tapi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya selalu menyebutkan parliamentary threshold adalah kebijakan hukum yang terbuka atau open legal policy yang itu bisa ditentukan oleh pemangku kebijakan, dalam hal ini DPR dan pemerintah dalam memformulasi regulasi pemilu seperti itu. Nah, tetapi kalau kita lihat pengalaman misalnya ketika revisi Undang-Undang 8 2012 yang kemudian digabungkan dengan pemilu presiden dan juga Undang-Undang penyelenggara pemilu menjadi Undang-Undang 7 2017, pembahasan parliamentary threshold selalu menjadi pembahasan yang krusial, di mana selalu terjadi dua kubu antara partai besar yang pro untuk selalu meningkatkan angka parliamentary threshold, tujuannya adalah untuk meminimalisir masuknya partai-partai menengah dan kecil masuk ke parlemen,
Nah, sedangkan di sisi lain partai menengah dan partai kecil, mereka yang berada pada posisi untuk tidak meningkatkan angka parliamentary threshold. Nah, tetapi dari perdebatan ini tidak pernah ada usulan yang clear dan kalkulasi yang clear besaran parliamentary threshold itu berapa. Meskipun Mahkamah menyebutkan bahwa parliamentary threshold salah satu tujuannya adalah untuk penyederhanaan partai politik dalam sistem multipartai yang dihadapkan dengan sistem presidensial seperti itu. Nah, tetapi kami kembali datang ke Mahkamah Konstitusi untuk menjiar ketentuan ini bukan berarti kami tidak sepakat dengan parliamentary threshold. Justru kami mendorong agar kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa parliamentary threshold konstitusional, tetapi besarannya itu harus dikalkulasikan secara clear dengan meminimalisir adanya surat suara atau perolehan suara yang terbuang secara sia-sia. Hal ini kenapa? Karena ini bertentangan dengan prinsip proporsionalitas. Sebagai suatu negara yang menerapkan sistem pemilu proporsional, maka sudah sepatutnya perolehan suara yang didapatkan partai dengan perolehan kursi yang didapatkan partai itu harus berbanding lurus. Let's say misalnya partai A mendapatkan 10% suaranya, maka ketika dia dikonversi ke dalam kursi, dia harus mendapatkan alokasi kursi sebesar 10% juga, seperti itu. Nah, maka dari itu kemudian kami mendorong agar terdapat kalkulasi yang clear dalam menentukan besaran parliamentary threshold untuk meminimalisir disproporsionalitas. Nah, di naskah permohonan ini juga kami menyebutkan bahwa sebetulnya memang ada korelasi antara besaran ambang batas dengan sistem kepartaian. Tetapi selama ini ada pemaknaan yang dimaknai bahwa sistem kepartaian itu ketika peralihan dari multipartai ekstrim ke multipartai sederhana, itu selalu dikaitkan dengan variabel utamanya adalah jumlah partai yang ada di parlemen. Nah, padahal dalam banyak pendekatan, multipartai itu sedikit atau banyaknya jumlah partai di parlemen memang masuk dalam kalkulasi sistem kepartaian, tetapi seiring dengan perkembangannya, sistem kepartaian itu diukur juga dari kekuatan kursi yang dimiliki oleh partai politik seperti itu. Sebagai contoh misalnya, hari ini terdapat 9 partai di parlemen. Tetapi kalau kita menggunakan pendekatan sistem multipartai yang berbasiskan pada konsentrasi kursi, seperti yang dirumuskan oleh beberapa ahli gitu ya, dengan alat ukurnya menggunakan indeks efektivitas number parties in parliament atau INPP. Nah, sebetulnya sistem kepartaian kita itu bukan sistem 9 partai hari ini, tetapi adalah sistem 7,5 partai. Karena apa? Konsentrasi kursi dari 560 kursi yang kemudian hari ini bertambah, 575 kursi yang hari ini kemudian bertambah untuk pemilu 2024, itu terkonsentrasi ke 7 utama partai yang ada, seperti itu. Nah, artinya sebetulnya sistem kepartaian tidak hanya diukur dari jumlah partai. Dan di dalam naskah permohonan kami juga menyandingkan data peningkatan parliamentary threshold dan korelasinya terhadap sistem kepartaian. Contoh konkretnya adalah di pemilu 99. Di pemilu 99 itu tidak diterapkan parliamentary threshold atau 0%. Jadi setiap partai politik peserta pemilu, semua suaranya dikonversi ke dalam kursi dan nanti langsung dihitung di dapil apakah dia dapat kursi atau tidak gitu ya. Nah, dari total misalnya 48 partai politik peserta pemilu di pemilu 99 dan ada 21 partai politik di DPR yang mendapatkan kursi dari hasil pemilu 99, kalau dihitung tidak menggunakan pendekatan effective number parties in parliament, nah, justru sistem kepartaian kita itu masuk dalam kategori multipartai sederhana. Karena apa? Menghasilkan indeks INPP sebesar 4,7 gitu ya. Artinya hanya ada 4 partai dominan di parlemen yang itu bisa mempengaruhi pengambilan keputusan karena dia menguasai kursi mayoritas begitu. Nah, jadi di sini kami menjelaskan bahwa betul memang parliamentary threshold seperti yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu ada konstitusional karena tujuannya adalah untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Tetapi kami ingin coba melihat kembali bahwa pendekatan untuk melihat korelasi antara parliamentary threshold dengan sistem kepartaian tidak hanya diukur dari jumlah, tetapi dari konsentrasi kursi. Nah, dari sinilah kemudian di naskah permohonan ini kami mengajukan satu model formula penghitungan untuk menentukan besaran
ambang batas parlemen tersebut. Nah, hal ini memang dikemukakan oleh salah satu ilmuwan kepemiluan yang bernama Lakso Entajepara. Dia merumuskan yang namanya ambang batas efektif atau effective threshold begitu ya. Nah, dengan rumus 75% dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, lalu ditambah dengan jumlah kursi. Nah, nanti kemudian kita lihat persentasenya itu berapa. Nah, dengan hasil hitung tersebut, rekan-rekan semua, menunjukkan bahwa idealnya effective threshold di Indonesia itu besarannya adalah 1%. Nah, meskipun memang dari hasil sidang pendahuluan pertama kami yang sudah dilakukan di pekan lalu, memang ada catatan dan masukan dari Mahkamah terhadap naskah permohonan kami. Misalnya, bagaimana kalau kemudian angka threshold ini juga disandingkan dengan variabel jumlah peserta pemilu. Karena ketika jumlah peserta pemilu meningkat, kalau kemudian parliamentary threshold-nya meningkat, juga ini akan berdampak positif terhadap jumlah suara yang terbuang. Nah, namun pada prinsipnya, kenapa kemudian kami datang ke Mahkamah Konstitusi untuk kembali menjudicial review parliamentary threshold ini adalah satu, untuk mengedepankan prinsip proporsionalitas dan juga fairness bagi setiap partai politik peserta pemilu yang idealnya diikutsertakan dalam konversi suara ke kursi. Lalu yang kedua, untuk mendorong proses kalkulasi penghitungan parliamentary threshold dilakukan secara transparan dan juga menggunakan kaidah-kaidah atau referensi-referensi yang memang diusulkan oleh banyak ahli dalam menghitung besaran parliamentary threshold. Dan yang ketiga, kami ingin meluruskan bahwa sistem kepartaian itu untuk menghasilkan penyederhanaan sistem kepartaian di dalam multipartai seperti di Indonesia, parliamentary threshold memang berpengaruh begitu. Tetapi ada dimensi lain, dan kalau kita bicara soal multipartai, tidak hanya diukur dalam segi jumlah partai, melainkan dari segi komposisi kursi yang dalam naskah permohonan kami masukkan pendekatannya untuk menghitung kategori sistem kepartaian apa di Indonesia menggunakan pendekatan formula hitung Index Effective Number Parties in Parliament. Seperti itu.